Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipandu oleh Siti Badia. Dipersilahkan. Pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Berdoa dicukupkan ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya yaitu ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa saja? Ratu Winda, izin Bu. Agun apa? Agun apa? Nah, baik, mungkin apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Insya Allah siap Bu. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari GLB dan GLBB setelah proses pencarian informasi, eksperimen, dan diskusi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus, GLB dan GLBB melalui eksperimen dan diskusi dengan baik dan benar. Ketiga yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan melalui eksperimen dengan diskusi dengan benar. Peserta yang keempat yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan GLB dan GLBB melalui eksperimen dan diskusi dengan benar. Dan tujuan yang terakhir pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat membuat grafik GLB dan GLBB melalui eksperimen dan diskusi dengan baik dan benar. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, apakah siswa dan siswi tersebut mengalami sebuah gerak? Iya Bu. Mengapa bisa dikatakan bahwa siswa dan siswi tersebut mengalami sebuah gerak? Karena mereka berjalan Bu dari rumah ke sekolah. Karena mereka berjalan dari rumah ke sekolah. Nah, ketika kalian berjalan dari rumah ke sekolah, apakah kalian mengalami perpindahan? Mengalami Bu. Nah, yang pertama itu karena mengalami Perpindahan. Nah, ketika kalian mengalami perpindahan, kalian mengalami titik acuan, di mana titik acuan yang pertama itu kalian kan dari rumah menuju ke sekolah. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika dari rumah menuju ke sekolah? Terdapat apa aja? Terdapat perpindahan Bu. Adanya perpindahan. Ada lagi? Gerak Bu. Gerak. Ada lagi? Kecepatan. Kecepatan. Waktu yang ditempuh Bu. Kecepatan. Waktu yang ditempuh. Sama jaraknya Bu. Sama jarak. Oke, untuk mengetahui jawabannya, apakah siswa dan siswi ini melakukan gerak? Mari kita simak pembelajaran hari ini. Sebelum kalian menyimak materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah motivasi nih. Ada yang tahu makna dari motivasi tersebut? Enggak Bu. Oke, di sini sebelum kalian memulai, kalian merasa berat banget. Nah, setelah kalian memulai, itu akan terasa ringan. Nah, setelah itu kalian mencapai di titik di mana tujuan kalian itu sudah tercapai, itu akan merasa sangat-sangat ringan. Itulah anak-anak, untuk materi hari ini itu mengenai tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana sebuah benda dapat dikatakan gerak lurus beraturan? Nah, benar sekali apabila sebuah benda itu memiliki kecepatan yang konstan, memiliki selang waktu dan jarak, atau dapat dirumuskan yaitu
dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai tentang gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana sebuah benda dapat dikatakan gerak lurus berubah beraturan? Nah, benar sekali apabila sebuah benda tersebut mengalami kecepatan, memiliki kecepatan awal, memiliki kecepatan akhir, selang waktu, dan juga jarak, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai berikutnya anak-anak. Nah, untuk materinya dicukupkan yaitu mengenai tentang gerak lurus. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian untuk mengamati gambar yang ada di layar. Nah, mana yang termasuk ke dalam gerak lurus beraturan dan juga mana yang termasuk gambar ke dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, setelah kalian mengamati gambar yang tadi, ibu di sini juga mempunyai sebuah video animasi. Nah, kalian bisa mengamati video tersebut. Dari video animasi tersebut, manakah yang termasuk ke dalam gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan? Untuk yang selanjutnya yaitu ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, baik, ibu akan membagikan yaitu lembar kerja peserta didik ke setiap masing-masing kelompoknya. Nah, untuk menjawab soal-soal pertanyaan yang ada di lembar peserta didik yang ibu bagikan kepada kalian, di sini kalian bisa melakukan sebuah percobaan melalui alat peraga. Oke, anak-anak, di sini ibu membawa alat peraga terkait materi gerak lurus, yaitu yang pertama jalan yang tidak mempunyai sebuah tanjakan ya. Nah, ketika mobil dijalankan, dia mempunyai kecepatan yang konstan. Nah, tidak adanya percepatan, sedangkan mobil yang berjalan mempunyai ketinggian, dia bisa dipercepat ataupun diperlambat. Setelah kalian melakukan sebuah percobaan tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja pada halaman, yaitu pada tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, waktu diskusi kalian dicukupkan. Untuk yang selanjutnya yaitu boleh nih perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, baik, boleh nih dari kelompok Siti Badia untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, benar tuh yang tadi dijelaskan oleh kelompoknya Siti Badia, yaitu gambar yang pertama dia termasuk dengan gerak lurus beraturan karena gambar tersebut mempunyai kecepatan yang konstan sehingga tidak bisa diperlambat ataupun dipercepat. Nah, gambar yang kedua yaitu siswa dan siswi melakukan sebuah gerak karena mereka mengalami perpindahan, selang waktu, dan juga memiliki sebuah jarak. Untuk gambar yang ketiga yaitu termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan karena pada saat seseorang bersepeda, dia di atas dataran tinggi ke arah dataran rendah, maka dia mengalami sebuah percepatan di mana sebuah percepatan itu bisa diperlambat ataupun dipercepat. Baiklah, sebelum mengakhiri materi pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit motivasi nih untuk kalian dari Albert Einstein.
Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.